beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Dendam Lama dari Kurawan. Dalam seri ke-511 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Ignatius sebagai Purusa, Agus Purnama sebagai Jampana, Mas Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi sangat cerah ketika murid-murid Padepokan Tengger menuruni lereng gunung. Mereka terus berjalan beriring-iringan. Jumlah mereka seluruhnya ada 38 orang. Menjelang tengah hari, mereka tiba di kaki Gunung Tengger. Mereka terus berjalan dengan wajah menunduk. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang mata mengintip dari tempat yang tersembunyi. Kurang ajar. Wong Agung itu ternyata guru yang keras kepala. Dia tidak mau juga turun gunung. Malah dia menyuruh murid-muridnya. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang-orang tolol itu? Kalau begini, rencanaku bisa gagal. Tak ada gunanya aku bersusah payah menyeret mayat-mayat murid Wong Agung ke Padepokan Tengger. Kurang ajar. Coba, aku ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang tolol itu. Sementara itu, murid-murid Padepokan Tengger terus berjalan. Mereka berjalan semakin jauh meninggalkan kaki Gunung Tengger. Menjelang sore hari mereka sudah tiba di kaki Gunung Bromo. Dua orang yang berjalan paling depan, yang bernama Purusa dan Jampana, buru-buru mengangkat tangannya ketika melihat seorang wanita menuntun kuda. Lihat, Adi Jampana. Ada
orang wanita mengadang di tengah jalan. Ya, sepertinya ada yang hendak ditanyakan kepada kita, Kakang Purusa. Maaf tuan-tuan. Sepertinya tuan-tuan baru saja berjalan jauh. Apakah saya boleh tahu hendak pergi kemanakah sebenarnya tuan-tuan ini? Apa perlunya kau ingin mengetahui urusan kami? Maaf tuan, saya hanya sekedar ingin tahu saja. Itu kalau tuan-tuan tidak keberatan. Kami tidak hendak pergi kemana-mana. Apakah tuan-tuan datang dari lereng Gunung Tengger? Ya, kami adalah murid-murid Padepokan Tengger. Oh, begitu. Jadi tuan-tuan sekalian adalah murid-murid Padepokan Tengger. Maaf, saya tidak tahu. Lalu mengapa tuan-tuan meninggalkan Padepokan Tengger? Apakah di atas lereng sana telah terjadi bencana gempa bumi atau tanah longsor? Kami memang baru saja terkena musibah, tapi bukan musibah bencana alam. Itulah sebabnya kami terpaksa meninggalkan Padepokan Tengger. Oh, kasihan sekali. Tentulah tuan-tuan baru saja mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan. Ya, begitulah. Semula kami hidup dengan tenang di Padepokan Tengger. Bertahun-tahun kami hidup dengan tenang dan damai bersama Guru Jana Mahadwija. Tapi akhirnya kami harus meninggalkan Padepokan dan kembali ke rumah kami masing-masing. Mengapa bisa begitu? Apakah tuan-tuan sudah menyelesaikan pelajaran dari Guru Mahadwija? Bukan begitu. Apa yang kami peroleh dari guru masih sangat sedikit. Ibarat orang yang sedang kehausan, maka kami barulah minum seteguk air. Kami masih harus belajar banyak. Tapi ya, itulah. Padepokan Tengger baru saja kena musibah. Maka kami terpaksa berhenti belajar. Itu semua gara-gara orang yang bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu? Ya, dia telah membunuh beberapa orang sahabat kami. Dia telah menantang Padepokan Tengger. Dia telah berbuat sangat kurang ajar terhadap guru kami. Lalu apa yang dilakukan Guru Mahadwija? Mengapa mereka tidak segera turun gunung untuk mencari orang yang bernama Arya Kamandanu itu? Itulah, kami juga sangat kecewa. Seharusnya guru turun gunung dan mencari Arya Kamandanu untuk membuat perhitungan. Dengan begitu nama baik Padepokan Tengger tidak akan tercemar. Nampaknya dalam hal ini guru kalian kurang bijaksana. Barangkali guru kalian memang sengaja tidak mau turun tangan karena tidak berani berhadapan dengan Arya Kamandanu. Mana mungkin begitu. Arya Kamandanu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan guru kami. Kalau Wong Agung mau turun gunung, beliau dapat dengan mudah menemukan Arya Kamandanu dan memberikan pelajaran yang berharga. Tapi guru kami agaknya mempunyai pandangan yang lain. Kalian murid-muridnya? Tentu saja kalian sangat mengagungkan guru kalian sendiri. Tapi siapa tahu guru kalian sudah kenal baik orang yang bernama Arya Kamandanu dan tahu sampai berapa tinggi kemampuannya, sehingga dia memilih tetap di Padepokan Tengger. Ya, kukira guru kalian memang tidak berani menghadapi Arya Kamandanu. Maaf, kami tidak mempunyai urusan denganmu. Dan kami sudah memberikan penjelasan sedikit tentang diri kami. Sekarang kami mau meneruskan perjalanan. Murid-murid Padepokan Tengger kembali melangkah. Mereka nampak tidak senang ada orang yang merendahkan martabat gurunya. Sementara itu wanita penunggang kuda yang tidak lain adalah Dewi Sambi tersenyum mengejek. Dia segera melompat ke arah punggung kudanya. Orang bodoh, tolol. Seorang guru yang tolol akan melahirkan murid-muridnya yang tolol. Mungkin Wong Agung itu pun tidak jauh berbeda dengan murid-muridnya. Hei, orang-orang tolol! Tunggu! Tunggu!
perempuan, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah sudah kami katakan bahwa kami tidak mempunyai urusan denganmu? Minggirlah! Sabar dulu, tuan-tuan. Mengapa tuan tergesa-gesa? Ada sedikit lagi hal yang ingin ku ketahui. Kami tidak senang berurusan denganmu. Cepat minggir! Aku tahu, kalian pasti menaruh dendam kepada Arya Kamandanu. Ya, kami memang sudah bertekad akan mencari orang itu. Apakah kau sanak familinya? Bukan. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Arya Kamandanu. Tapi kalau boleh aku nasihatkan, lebih baik urungkan saja niat kalian. Percuma kalian mencari Arya Kamandanu. Kami harus membalaskan dendam atas kematian sahabat-sahabat kami. Itu bagus. Itu namanya kalian mempunyai rasa setia kawan yang tinggi. Tapi kalian harus dapat mengukur diri kalian. Kalian pikir mudah mengalahkan pendekar yang bernama Arya Kamandanu? Itu bukan urusanmu. Cepat minggir, atau kau akan segera berhadapan dengan murid-murid Padepokan Tengger. Dasar orang-orang bodoh, orang-orang gunung. Kalian pasti sama-sama pengecutnya dengan guru kalian. Adi Jampana, perempuan ini kurang ajar sekali. Marilah kita beri dia pelajaran agar tahu caranya bersopan santun. Hai perempuan, berani sekali lagi kau merendahkan martabat guru kami. Maka kami tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan hidup. Kalian pikir siapa aku ini, ha? Dengar baik-baik. Buka telinga kalian lebar-lebar. Namaku Dewi Sambi. Kalian pernah dengar nama itu? Tidak. Kalian tidak perlu menjawabnya. Kalian pernah dengar ataupun belum? Tidak ada bedanya. Yang jelas sekarang ini, kalian sedang berhadapan dengan seorang wanita yang seharusnya kalian cari-cari. Untuk apa kami harus mencarimu? Kalian akan kucincang satu persatu. Dan mayat-mayat kalian akan kulemparkan ke Padepokan Tengger. Adi Jampana, mungkinkah perempuan ini biang keladi kerusuhan di Padepokan kita? Mungkin saja Kakang Purusa. Sepertinya dia sudah kenal betul daerah sekitar tempat ini. Nah, kalian tidak perlu merasa ragu-ragu. Memang akulah pembuat kerusuhan itu. Sekarang dengar. Sebenarnya aku tidak sudi berhadapan dengan tikus-tikus kecil macam kalian. Tak ada artinya kalian di depan mataku. Aku lebih senang berhadapan langsung dengan guru kalian. Suruh Wong Agung turun gunung. Suruh guru kalian datang kemari dan hadapi Dewi Sambi. Kurang ajar. Setan betina. Ayo Kakang Purusa, kita ringkus perempuan ini. Hei iblis jahanam, kami belum benar-benar percaya bahwa kaulah perusuh yang pernah datang ke Padepokan Tengger. Tapi sekarang, bagi kami hal itu tidak menjadi soal. Kau sudah berani menghina Padepokan Tengger. Bahkan kau sudah berani menghina guru kami. Dan itu sudah cukup untuk membuat kami akan menunjukkan siapa diri kami. Ayo Adi Jampana, ayo kawan-kawan, kita sergap perempuan jahanam ini. Ringkus dia, tangkap dia. Kalau melawan, kita cincang saja beramai-ramai. Iya. Begitu Jampana dan Purusa berteriak nyaring, maka murid-murid Padepokan Tengger segera menyerbu. Dewi Sambi berlompatan ke sana kemari untuk menghindari serangan-serangan lawannya. Maka terjadilah pertarungan sengit di kaki Gunung Bromo. Setelah beberapa saat lamanya Dewi Sambi berhasil merobohkan 2 orang murid Wong Agung. Melihat jumlah lawannya terlalu banyak, maka Dewi Sambi memilih untuk kabur. Dan wanita pendekar itu pun buru-buru melompat ke atas punggung kudanya.
Dia kabur, Kakang Purwosa. Ya, nampaknya dia mempunyai ilmu bela diri yang cukup tangguh. Dia bukan wanita sembarangan, adik. Mungkin memang dialah yang keladi kerusuhan di padepokan kita. Ya, kalau begitu, mari kita kejar dia, Kakang Purwosa. Benar Haji Jampana. Jangan lepaskan perempuan itu. Kita harus bisa menangkapnya dan mengorek keterangan dari mulutnya. Aku ingin tahu apa hubungan perempuan itu dengan Arya Kamandano. Malam, suasana di sekitar rumah kediaman Wong Agung sepi dan lengang. Tak seorang pun nampak melintas di sana. Biasanya tempat itu selalu disibukkan oleh murid-murid padepokan Tengger yang mengurusi keperluan hidup mereka sehari-hari. Tapi malam itu benar-benar sangat lengang. Wong Agung duduk sendirian di serambi rumah kediamannya. Aku benar-benar merasa kehilangan. Aku baru menyadari bahwa sebenarnya aku membutuhkan kehadiran orang lain. Sungguh tidak enak duduk sendirian seperti ini. Aku menjadi seperti orang terbuang dan tidak berguna. Apa yang kupikirkan ini? Mengapa aku tiba-tiba berkecil hati? Bukankah sebelumnya aku juga sudah hidup sendiri? Iya, dulu aku juga hidup sendirian di tempat ini. Kemudian satu persatu mereka datang, dan akhirnya jumlah mereka menjadi semakin banyak. Dan akhirnya tempat ini terasa menjadi lebih hangat. Tapi sekarang tempat ini kembali menjadi dingin. Dingin seperti kabut yang melayang-layang di halaman itu. Aku harus berusaha menenangkan pikiranku. Aku tidak boleh terus-menerus larut dalam kesunyian seperti ini. Wong Agung kemudian perlahan-lahan bangkit. Dia melangkah ke arah sanggar pamujan yang terletak di belakang rumah kediamannya. Pertapa tua itu duduk di atas tikar pandan dan tangannya meraih dupa, kemudian menaburkannya ke atas tungku. Seketika ruangan menjadi harum semerbak, dan asap yang berbau harum itu menyebar sampai ke halaman. Selanjutnya Wong Agung duduk bersemedi, matanya terpejam, dan kedua belah tangannya diletakkan di atas paha. Oh Sang Hyang Widi, aku percaya bahwa semua ini terjadi atas kehendak-Mu. Aku percaya bahwa semua ini hanyalah merupakan godaan semata-mata. Oh Sang Hyang Jagat Kirinata, berikanlah kekuatan kepadaku. Berikanlah lampu penerangan di dalam hatiku, supaya aku kembali memperoleh kedamaian di tempat ini. Guru, mengapa Guru masih juga tinggal diam? Mengapa Guru tidak membalaskan sakit hati teman-teman, Guru? Guru, kami percaya Guru adalah pembimbing kami. Guru adalah pelindung kami. Kami tidak rela padepokan Tengger diinjak-injak oleh orang lain. Kami tidak rela tempat ini dihina dan diremehkan orang. Mengapa Guru tidak juga turun gunung? Guru! Pikiran itu selalu datang mengganggu. Setiap kali aku duduk bersamadi untuk menenangkan hati, pikiran itu selalu datang. Apakah akan selamanya begini? Apakah selamanya aku tidak akan mampu mengatasi pikiran-pikiran kalut begini?
gagal, Wong Agung. Kau memang tidak pantas menyandang nama Guru Dana Mahadika. Kau gagal membina murid-muridmu dan kau gagal menjadi manusia sejati. Nah, Wong Agung, sekarang apa yang kau lakukan? Jalan apa yang akan kau tempuh? Apakah kau masih akan tetap bertahan mendekam di tempat ini? Lihat, Wong Agung, lihatlah kenyataan pahit yang menimpa padepokanmu. Murid-muridmu terbunuh. Tapi mengapa kau masih duduk berpangku tangan? Apakah kau ingin berlaku sebagai pengecut? Tidak, tidak. Aku akan melawan pikiran-pikiran jahat ini. Bagaimanapun juga, aku akan tetap berada di padepokan Tengger. Aku tidak mau turun gunung. Aku tidak boleh menuruti perasaanku. Aku akan melawan hawa amarah dan nafsu dendam ini. Aku tidak akan turun gunung. Bagaimanapun juga, aku akan tetap bertahan di padepokan Tengger. Soal kematian murid-muridku, bukankah itu nasibnya? Semua manusia tidak bisa melawan nasibnya sendiri. Tapi kalau mau jujur, sebenarnya aku masih merasakan kebimbangan. Yakin benar bahwa sikapku ini dapat digolongkan sikap yang bijaksana. Biasanya seorang guru akan membela mati-matian nama baik perguruannya. Jika ada murid-muridnya yang mengalami malapetaka karena perbuatan seseorang di luar perguruan, dia pasti akan turun tangan. Tapi apakah sikapku seperti itu sudah pasti mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan? Tidak. Aku tidak yakin. Dan aku tidak akan merubah keputusanku. Aku harus tetap tinggal di tempat ini. Wong Agung. Sementara itu, murid-murid padepokan Tengger yang sudah sempat bentrok dengan Dewi Sambi berusaha mengejar wanita pendekar itu. Mereka berlari-lari di kaki Gunung Bromo menuju desa Hanyiru. Menjelang tapal batas desa Hanyiru, akhirnya mereka dapat menyusul buruan mereka. Waktu itu malam sudah turun dan hari menjadi gelap. Jampana dan Purusa memberikan isyarat kepada teman-temannya agar berhenti ketika mereka tiba-tiba melihat seorang wanita menghadang di tengah jalan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.